Kita tergabung dengan korespondensi Indonesia, Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Wida. Ya, Wida bisa Anda ceritakan Ya, siang bagaimana Yuda. perkembangan kasus COVID-19 di Surabaya? Adakah temuan, adakah laporan, dan sejauh ini seperti apa penanganan di sana? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, ya betul sekali Yuda. Jadi rilis resmi ini sudah disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang menyatakan memang ditemukan 2 kasus COVID-19 di Jawa Timur, tepatnya pada pekan ketiga dan pekan ke-18 di tahun 2025 ini. Namun Emil menambahkan ini tidak ditemukan kasus baru kembali sesudahnya. Nah, tentunya tidak ditemukannya ini juga menjadi catatan penting ya, karena apakah tidak ditemukannya karena memang tidak ada kasus atau karena memang tidak ada pengetesan. Nah, menambahkan lagi Emil Elistianto Dardak selaku Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur ini juga menyampaikan meski begitu perlu ada kewaspadaan lebih mengingat lonjakan kasus COVID-19 di negara-negara tetangga khususnya di Asia Tenggara seperti di Malaysia, Thailand, Hong Kong, kemudian juga Singapura ini meningkat. Nah, sebenarnya ini apakah COVID-19 di tahun 2025 ini khususnya yang baru ditemukan seperti yang di Jawa Timur pada pekan ke-3 dan 18 di tahun 2025 kemarin ini mengkhawatirkan. Apakah perlu antisipasi lebih? Kita bisa bertanya langsung kepada epidemiolog Universitas Airlangga Bapak Windu Purnomo. Terima kasih Pak Windu sebelumnya atas waktunya, luar biasa selalu mendedikasikan untuk epidemiologi di Indonesia. Nah, ini yang pertanyaannya besar Pak Windu, banyak masyarakat sebenarnya trauma dengan COVID-19. Sebenarnya dengan temuan kasus baru ini dan lonjakan di beberapa negara Asia Tenggara, apakah kita perlu mengkhawatirkan lebih ini Pak Windu? Ya, kalau kekhawatiran tidak harus berlebihan. Khawatir sih normal aja ya, tapi tidak boleh berlebihan dalam arti panik. Karena kita tahu bahwa apa yang kita temukan itu di luar negeri maupun beberapa sedikit ya di Indonesia itu adalah turunan atau anak cucu dari Omikron ya variannya. Nah, Omikron sendiri itu kan kita kenal dia ini tidak parah meskipun tingkat penularannya tinggi. Ya, jadi itu ciri khas dari Omikron. Jadi tingkat keparahannya rendah, fatalitasnya pun juga rendah dan memang terbukti demikian. Di luar negeri yang ditemukan di negara tetangga itu fatalitasnya rendah ya, jadi artinya case fatality rate-nya hanya 0,2 sampai 0,3% aja. Padahal ketika dulu di zaman COVID menjadi pandemi itu fatalitas bisa sampai 5%, 3% ya. Kalau di luar negeri rata-rata 3-2% lah, 3 sampai 2%. Di Indonesia bahkan Jawa Timur pernah 7%. Bayangan ya, tapi sekarang hanya 0,2-0,3%. Ya, dan rumah sakit tidak tertekan. Di luar negeri pun demikian. Ya, jadi kapasitas itu belum sampai terpakai sampai lebih dari 60%. Bed yang terpakai itu belum sampai segitu. Jadi artinya di luar negeri pun sebetulnya bukan sesuatu yang mengkhawatirkan betul. Tetapi kewaspadaan harus. Ya, respon pemerintah dan perilaku masyarakat itu yang justru yang paling penting gitu. Ya. Artinya tidak perlu dikhawatirkan, tapi juga Pak Windu menyampaikan perlu kewaspadaan lebih. Seperti apa bentuk kewaspadaan lebih itu Pak Windu? Ya. Jadi pertama ya, tentu masyarakat, ya terutama masyarakat Indonesia yang sudah mulai meninggalkan kebiasaan baik ya di masa pandemi kan kita sudah sepertinya bagus ya. Protokol kesehatan dilakukan dengan baik ya, sederhana padahal ya. Jadi pakai masker ketika dia sedang sakit, ketika dia berkunjung ke orang sakit, atau ketika dia mau berangkat ke kerumunan lah, apapun misalnya ke konser ya, nonton bola, sebaiknya pakai masker ya. Jadi tapi tidak perlu itu dijadikan kewajiban dalam arti dipaksa begitu enggak ya, karena situasinya belum darurat, belum emergensi ya, karena kalau emergensi nanti ada declare dari pemerintah, ini enggak perlu gitu. Kemudian cuci tangan dengan sabun itu dibudayakan ya. Nah, cuma di luar itu ya pihak pemerintah itu juga harus punya kewajiban ya menyediakan itu tadi. Jadi artinya akses untuk
cuci tangan ya toh, itu harus diwajibkan kepada setiap perusahaan atau apapun di tempat-tempat umum. Karena kalau orangnya punya kebiasaan bagus mau cuci tangan tapi nggak ada fasilitasnya, ya percuma. Ya jadi seperti itu misalnya masker, jadi harus dipastikan bahwa tersedia di semua pertokoan dengan harga yang murah, yang terjangkau, ya itu ya. Nah, kemudian vaksin juga gitu. Ya, karena sekali lagi bahwa vaksinasi itu adalah sesuatu yang betul-betul bisa mencegah penyakit yang memang bisa dicegah oleh vaksinasi, ya salah satunya COVID. Nah, vaksinasi itu terutama yang belum pernah vaksinasi, datang vaksinasi, ya. Dan mereka yang punya komorbid, yang rentan ya, yaitu yang yang lansia yang punya komorbid, sebaiknya melengkapi vaksinasinya dengan sampai ke booster. Nah, booster itu harus tentu vaksin booster itu harus tersedia di fasilitas kesehatan. Kalau perlu gratis untuk mereka yang rentan ya. Kalau masyarakat biasa mungkin nggak gratis nggak apa-apa, tapi yang rentan itu seharusnya digratiskan, yaitu yang lansia dan yang punya komorbid. Nah itu harus tersedia ya, jadi jangan sampai nanti orang datang nggak menemukan vaksinnya. Nah kemudian respon yang berikut dari pemerintah adalah CCTV-nya tidak boleh mati. Nah CCTV itu apa? Surveillance. Ya surveillance, baik surveillance kasus secara langsung, mengetes ya. Tapi kalau misalnya tidak ngetes pun ada yang berbasis sindromik namanya. Ya sindromik itu artinya secara tidak langsung dengan proksi, yaitu melihat kasus-kasus misalnya yang semacam influenza, kita sebut sebagai influenza like illness ya, ILI, maupun di rumah sakit yaitu SARI. SARI itu adalah infeksi pernapasan akut yang severe, yang parah. Itu harus dimonitor terus. Apakah ada peningkatan enggak? Kalau di puskesmas ada peningkatan yang semacam influenza, kita harus curiga jangan-jangan itu adalah ada COVID-nya. Demikianlah SARI, jangan-jangan ada COVID-nya. Nah itu harus dilanjutkan dengan tes kalau ada peningkatan kasus. Jadi cukup dengan itu dan tidak boleh berhenti ya memonitor. Jadi artinya puskesmas maupun rumah sakit harus terus setiap saat melaporkan kondisi tadi ya. Kejadian yang mirip influenza gimana, stabil atau naik ya. Kemudian yang tadi penyakit infeksi pernapasan yang berat tadi di rumah sakit naik apa enggak. Begitu ada kenaikan harus segera dilakukan tes di situ. Jadi tesnya itu adalah smart testing ya. Jadi tidak perlu semua masyarakat dites enggak, tapi pada target-target tertentu. Nah itu yang penting. Pak Windu terakhir, kalau ini temuannya sekarang kan variannya ini adalah turunan dari Omikron ya, yang dinilai bahwa fatalitasnya itu masih rendah. Apakah berpeluang juga begitu berkembang menjadi yang lebih tinggi, misalnya seperti Delta atau yang lebih memiliki fatalitas lebih tinggi? Selama variannya masih anak cucunya Omikron, kita tidak usah khawatir karena karakteristiknya seperti itu. Tapi kita makanya surveillance genomik itu juga harus dilakukan ya. Jadi artinya pada kasus-kasus tertentu yang berat gitu ya, itu harus dilanjutkan kalau dia tesnya positif ya, harus dilanjutkan dengan melihat variannya dengan melalui apa? Melalui genomik tadi. Jadi pemeriksaan gen ya melalui sequencing, genomic sequencing ya. Nah, itu akan tahu variannya masih tetap yang anak cucunya Omikron atau sudah berubah ya ke yang lebih yang varian yang berat gitu. Nah, makanya surveillance genomik harus mutlak dilakukan. Gitu ya. Jadi pada kasus-kasus tertentu tadi supaya kita tahu oh ini ada perubahan enggak varian. Nah, kalau sekarang enggak usah khawatir karena variannya adalah varian yang turunan Omikron yang ya jadi JN.1 yang menonjolkan itu toh. KP.2, KP.3, kemudian IL.1 ya. Jadi itu enggak terlalu ya tadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Gitu. Baik Pak Windu, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu terlindungi. Terima kasih Pak Windu. Ya, selamat bertugas kembali Pak Windu. Ya luar biasa sekali. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Windu, epidemiolog dari Universitas Airlangga menyatakan bahwa memang varian yang saat ini ditemukan ini masih turunan dari Omikron yang
fatalitasnya itu memang dinilai masih rendah, namun tetap harus mendapat perhatian khususnya bagi komorbid atau yang memiliki penyakit penyerta. Sementara juga peran pemerintah ini masih terus dinantikan begitu untuk pemantauan, khususnya untuk terus memantau bagaimana lonjakan kasus ini berjalan maupun juga memantau bagaimana perkembangan dari virus ini. Tentunya kita tidak berharap perkembangan virus dari Omikron ini bergerak ke tipe atau varian virus yang memiliki fatalitas yang tinggi. Tentu saja yang terpenting juga peran dari masyarakat ini bahwa protokol kesehatan ini harus terus diterapkan, setidaknya adalah dengan menjaga kebersihan, misalnya saja dengan rajin mencuci tangan. Ini juga menjadi PR penting bagi pemerintah untuk terus menyediakan fasilitas sanitasi untuk mendukung protokol kesehatan ini yang lengkap di berbagai instansi, khususnya instansi umum atau instansi publik. Kemudian juga terus masyarakat mengenakan masker khususnya untuk di daerah kawasan yang penuh keramaian. Kembali ke studio. Baik Wida, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.